sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan rutinan ini rutinan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, rutinan yang diridhoi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya lanjut ngaji, saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin guys, koyo nggih. Saya tahu kesalahan saya telat nih. Kapan telat nggih? Ngapunten sedaya nggih. Ana urid wa anta urid wallahu fa'alun lima yurid nggih. Saya ini sejujurnya hadirin tidak ingin telat nggih. Karena saya takut dipendeli Mbak Vita ini. Buatan guyon-guyon Mbak Vita saya, Masya Allah. Jadi memang keadaannya itu tak pikir boten macet ngoten. Karena kita nanti ini barengan wonten JMC teng daerah ini. Teng Gajah nggih, ada JMC di situ, kula salah Jabar. Kok subhanallah mungkin macet hari gitu. Iki pikir ibu-ibu aduh alasane menuntut sisa diwaca iki. Mumpung momennya masih halal bihalal terus Syawal nggih, saya mohon maaf nggih, dimaafi nggih. Nggih. Ibarat kalau sepak bola kosong-kosong ngoten nggih. Nggih, mugi-mugi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di Ramadan kemarin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal ini, Syawal niku artinya diambil dari kata syala, shin, pakai shin gitu. Syala itu sanes Muhammad Salah pemain Liverpool gitu. Syala itu artinya peningkatan. Syawal itu harusnya peningkatan hadirin. Bukan ketika Ramadan kemarin kita puasa, waktu lebaran H+1 balas dendam wonten waduh. Iki jajan tak parang kuwabe. Bukan nih, Syawal itu peningkatan. Bahkan kita sendiri dianjurkan kemarin ketika Syawal itu setelah lebaran kedua itu dianjurkan berpuasa. Kalau saya lihat potongan saya dan jamaah ini tidak ada yang puasa ini kayaknya. Malah ibu-ibu ini lebaran bajunya simmer-simmer ini kayaknya. Jadi Syawal itu peningkatan. Jangan sampai ketika Ramadan naik, buktinya Allah cinta kepada kita itu ketika bulan Ramadan, Masya Allah, kita ini dikasih sama Allah Ta'ala iman siang itu kalau ngomong males. Gini. Siang sore kalau Ramadan puasa itu ngomong aja males. Pertama karena lapar. Yang kedua memang karena rahmat di bulan Ramadan. Yang ketiga, kita ketika tarawih itu 20 rakaat semangat. Nggih napa nggih? Kula yakin husnudzon masyarakat jamaah sing rutin rebuan iki tarawih istiqomah sedaya. Amin Allahumma. Ketika tarawih itu 20 rakaat kuat hadirin. Sekarang ayo coba wis kula badhe tandhet. Pulang dari majelis ini tarawih piyambak 20 rakaat kuat apa mboten? Waduh, berat nih. Itu bukti Allah cinta kepada kita. Ramadan itu kok subhanallah dikasih gampang. Sholat sunnah gampang, tarawih gampang, ketika Syawal berat. Nah ini menunjukkan bahwa Ramadan ini sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, hikmahnya sebelum saya lanjut ngaji ini, Ramadan itu telah pergi. Mudah-mudahan panjenengan sedaya nemui Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma. Ramadan telah pergi, ibadah kita jangan pergi. Jangan pergi. Syawal ini kalau bisa yang kemarin Ramadan sholat sunnah, Syawal sholat sunnah. Puasa kalau tidak bisa puasa Senin Kemis lah. Semi-semi tirakat.
puasa Senin Kemis ngikuti Kanjeng Nabi bagus. Yang kemarin melek malam sahur, panjenengan sekarang kalau bisa melek malam. Jangan karena sepak bola nanti. Karena kalau bisa kita tahajudnya diperbanyak, ibadah malamnya diperbanyak. Karena Allah Subhanahu wa taala itu di Maulid Tiba dikatakan yanzilu fi kulli lailatin ila sama'i dunya wa yunadi hal min mustaghfir hal min ta'ib. Allah Subhanahu wa taala itu di Maulid Tiba jelas mengatakan Allah taala itu di sepertiga malam turun ke bumi ngelihat apakah ada hamba-hambanya hal min mustaghfir, apakah ada hamba-hamba yang minta ampunan, hal min tolibi hajat ini, apakah dari hamba-hambaku ini ada yang minta hajat, fa'unilahul matolib, maka akan aku kabulkan hajat-hajatnya. Jadi panjenengan kalau pas ya Allah gak duit babar belas nih, duit gak ono nih, angel golek semuanya dan perkara dunia yang sulit, bangun tengah malam, coba belajar sunnah tahajud, mantu tahajud, sholat hajat, doa kepada Allah, perbanyak sholawat, insya Allah dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ciri-ciri orang yang puasa Ramadan dan Ramadannya diterima oleh Allah, ciri-cirinya. Mungkin ada yang bingung, waduh, poso ini udah diterima kok gak yo kan Gusti Allah ya. Husnudon. Kita ini Allah Ta'ala mengatakan anak ala dhoni amri. Saya ini atas prasangka hambaku. Kalau hambaku prasangka baik ya saya kasih kebaikan-kebaikan. Kalau hamba ini perasaan yang welek kok ya naudzubillah nanti dikasih jalan yang kurang bagus. Husnudon kepada Allah bahwa ibadah kita diterima. Amin Allahumma. Nah, tapi Ramadan kemarin tanda-tandanya diterima atau tidak kita lihat Syawal sekarang. Kemarin Ramadan sholat fardunya luar biasa. Syawal ini kita lihat sholatnya dijaga enggak? Kalau sholatnya males-malesan, sholat sunnahnya males-malesan. Terus hikmahnya puasa, bayangkan hadirin ini. Puasa itu kita nahan lapar, gini. Nahan lapar, nahan minum. Mungkin bapak-bapak yang perokok, nahan gak rokokan, berat nih. Rokok pulau gaya ahli hisab, berat, gak rokokan itu berat. Hikmahnya puasa itu kita yang keadaannya mampu, kita punya uang, kita tahu bukannya itu maghrib, Allahu Akbar maghrib makan buka puasa. Hikmahnya apa? Ada saudara-saudara kita yang 1 tahun pun puasa. Puasa bukan karena ibadahnya, karena tidak ada makanan untuk dimakan. Dan mereka nggak tahu bukannya itu jam berapa. Banyak orang-orang di kolong jembatan dan sebagainya. Mereka nggak tahu bukannya jam berapa, entah jam 7 pagi, jam 8 pagi, nunggu orang yang ngasih makanan kepada mereka. Kita tahu maghrib Allahu Akbar, waduh, bismillah ini buko, kolak, es teler, sego goreng, sedoyo, bismillah dimakan semua. Orang-orang yang keadaannya nggak ada, miskin, naudzubillah, itu mereka nunggu, bukannya gembira ini, karena lapar. Hikmahnya apa? Kita di bulan Syawal ini berbagi, ngelihat sekeliling kita yang kelaparan siapa, orang-orang yang butuh makanan siapa ya kita bantu. Jadi jangan sampai keluar dari bulan Ramadan hilang babar kelas, ibadah enggak, sedekah enggak, iman panjenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis kula lanjut, kita taklim kitab Nasihatul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Samaniyatu asya'in zinatun li samaniyati asya'a. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau mengatakan ada 8 perkara yang merupakan perhiasan untuk 8 perkara yang lain. Kata Sayyidina Abu Bakar ada 8 perkara ini bagus, tapi ada perhiasan lainnya untuk 8 perkara ini. Yang pertama kata beliau, al-afafu zinatul fakri. Memelihara daripada meminta-minta adalah perhiasan bagai kefakiran. Orang kalau mau jaga dirinya daripada meminta-minta, ada perkara tapi bukan terlalu hina ya minta-minta. Kalau memang posisi kecepit polnya, kecepit gak ngerti jalan dan sebagainya,
dia suka bingung, kalau bisa ngomong sama saudaranya. Kalau mungkin sulit dengan apa ini akad hutang, itu tidak apa-apa. Nabi sendiri pernah berhutang, hutang itu tidak apa-apa. Kalau hutang itu bukan kehinaan. Nih, kalau kita minta tanpa sebab itu baru dipermasalahkan. Tapi kalau hutang, Nabi Muhammad itu pernah hutang. Bahkan sampai ada satu sahabat itu punya hutang hadirin kepada orang Yahudi. Sampai sahabat ini sholat tak ikut Nabi, tidak sholat Jumat, tak berani keluar rumah. Ditanyai oleh Nabi, wahai sahabat itu kenapa kau ini kau tidak sholat Jumat di masjid, kau tidak ikut sholat berjamaah? Ya Rasulullah, saya punya hutang. Kalau saya punya hutang ya Rasulullah, saya keluar rumah ditagih, kalau gak gitu dipermalukan ya Rasulullah, akhirnya saya simitan. Nah, Nabi Muhammad itu rahmah, kasih sayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang rasul dari kalangan kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum, Nabi itu sangat prihatin, kasih sayang apa yang menimpa kita. Harisun alaikum, cintanya, pedulinya sama kita ini sangat luar biasa. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, sangat kasih sayang. Nabi Muhammad langsung gak kon ngutang yo bayar ngoten. Tidak seperti itu. Nabi itu ngasih solusi. Kalau sampai mau utangi lunas, saya kasih amalan, kata Nabi. Saya kasih amalan, jika kau amalkan doa ini, utangmu walaupun sebesar gunung Uhud akan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki panjenengan purun apa mboten kula kasih ijazah doa ini. Purun apa mboten? Kalian dua potongannya aki utang ini. Ada amalan ini jika panjenengan wonten utang, kalau panjenengan baca insya Allah dipermudah. Jadi jangan wis aman dek Habib ijazah untuk dongo wis kasaran jois. Ya ikhtiar nggih, utangnya nggih dibayar. Sambil nyari uang kerja. Jangan dibaca kok mesti di omah rombongan terus menis lunas lunas. Ini ada amalan dari Kanjeng Nabi. Diamalkan nggih, jenengan catat boten napa, jenengan rekam boten napa. Ini doa pelunas utang dari Nabi kepada sahabat. Doanya itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya farijal ham, ya kashifad dur, ya mujibat dawatal mutalib, rahmanud dunya wal akhirati wa rahimahuma, irhamni fi qada'i daini, rahmatan tumnini biha rahmatin man siwa. Wis hafal nggih. Kula ulangi panjenengan tiroaken nggih sedaya nggih. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya farijal ham, ya kashifad dur, ya mujibat da'watal muttarid, rahmanud dunya wal akhirati wa rahimahuma, irhamni fi qada'i daini, rahmatan tughnini biha an rahmatin man siwaka. Nah, doa ini hadirin diulang sehari sebanyak 3 kali. Terserah, bebas waktunya. Pagi, siang, sore terserah. Ojo pas keadaan lo TV Ikatan Cinta Allah mulai barijal hamyoga dakobulmin. Panjenengan pas wonten sholat, nopo pas bepergian, nopo pas pripun, baca doa ini. Sahabat Nabi ini yang utangnya banyak, ngamalkan doa ini selama seminggu tok, langsung sama Allah Ta'ala dikasih jalan keluar, dikasih rezeki bisa bayar utangnya, utangnya lunas. Ibarat dengan pas sudah kok Habib ini kok apal, biar utangnya akeh. Tapi bagus, ini amalan dari Kanjeng Nabi. Jadi panjenengan mungkin kalau keliling utang atau apa, ngamalkan doa ini dikasih ijabah sama Allah Ta'ala. Syaratnya ini ngoten, berdoa dan berusaha. Orang lapor. Berdoa dan berusaha. Dulu mindset kita mungkin berdoa 50%, bekerja 50%, dirubah. Doanya 70%.
Akhirnya tasbih itu diputar sampai berodol betul normal. Akhirnya Bismillah. Kerja juga seperti itu. Tetap ikhtiar karena ada manusia itu rezekinya ada dua. Ada tipikal manusia itu kasbi. Kasbi itu dia gerak, dia baru dapat uang. Mungkin ada yang ngarit dan sebagainya. Orang saya itu tinggal di desa. Pak Mita itu pernah ke rumah saya. Saya itu tinggal di desa. Mayoritas orang di desa saya itu kerjanya ngarit. Semerap ngarit gitu. Itu kalau izin ke istrinya Mas Oto. Mama, papa ngarit dulu ya. Jadi ya tidak apa-apa. Kerja itu ibadah. Kerja diniati ibadah. Tapi kalau nggak dapat kerjaan dan sulit, nah ini doanya diperbanyak. Ada orang yang tadriji, ini yang pertama kasbi, dia gerak dulu baru dia dapat uang. Ada yang tadrij, nah tadriji ini dia diam, itu rezekinya kadang datang sendiri. Kalau kita ningali kiai-kiai sepuh, ada orang-orang yang memang dia diam itu sudah rezeki datang sendiri. Ini makanya khusus. Mungkin dari 100 orang, 1 orang saja. 100 banding 1. Kita di bagian mana? Wallahu a'lam. Tapi kita harus ikhtiar dulu yang pertama. Berdoa dan berusaha. Panjenengan sulit sekarang nyari uang. Bismillah. Sekarang itu ada fasilitas WA. Ibu-ibu semerap WA nggih, sing jandan-jandan niku, nggih. Semerap nggih. WA niku roti campuri glepung, nggih. Jadi bisa memanfaatkan media, mungkin ngupload story jualan apa, mungkin jualan kudung atau jualan sembarang karir nih. Terus kalau kepepet tak punya uang atau membayar utang bingung, ada satu amalan, 3 amalan, 2 amalan surat yang luar biasa. Surat tanah dan surat mobil. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dilanjut bahwasanya itu tadi perkara dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bahwa ini ada lagi yang dikatakan oleh ajibtu liman arafal mauta. Oh ini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanyai sebagai berikut. Sayyidina Ali itu ditanyai, Sayyidina Ali itu sepupu Nabi, mantunya Kanjeng Nabi. Menikah dengan putri tercintanya Kanjeng Nabi namanya Sayyidah Fatimah. Nikah sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di sini Sayyidina Ali dikatakan, ditanya, "Ma'af qalu minas sama." Wahai Sayyidina Ali, apakah yang lebih berat daripada langit? Yang kedua ditanyai lagi Sayyidina Ali, "Ma wa ma'aghna minal bahr." Apakah yang lebih luas daripada lautan? Yang nomor 3 ditanyai, wa ma'asyaddu minal hajar. Apakah yang lebih keras daripada batu? Ditanyai perkara yang selanjutnya, wa ma'aharu minan nar. Apakah yang lebih panas daripada api neraka? Wa ma'abradu minazam harir, kata orang yang bertanya ini. Apakah yang lebih dingin daripada bulan? Selanjutnya, wama amarru minasam, apakah yang lebih pahit daripada racun? Nah, Sayyidina Ali menjawab 7 pertanyaan ini. Yang pertama kata Sayyidina Ali, ma'asqalu minasama, apakah yang lebih berat daripada langit? Sayyidina Ali menjawab, al-buhtanu alal baraya asqalu minas sama, kata Sayyidina Ali. Nauzubillah min dzalik. Bohong itu lebih berat daripada langit. Seseorang yang berbohong itu lebih berat daripada langit. Kata guru-guru saya, orang itu untuk menutupi satu kebohongan itu butuh 1000 kebohongan. Misal panjenengan ngarang, saya kemarin liburan ke Surabaya. Iki bocor ini. Padahal dari Surabaya, tengah-tengah ngomai. Saya kemarin ke Surabaya. Nah, untuk menutupi satu kebohongan ini dia butuh 1000 kebohongan.
Waduh, di Surabaya panasnya luar biasa, jalanan macet, saya lewat tol ngarah kabeh gitu. Yaitu untuk menutupi satu kebohongan, kita butuh 1000 kebohongan lagi. Naudzubillah min. Nah, makanya puasa Ramadan kemarin termasuk perkara yang membatalkan pahala puasa itu berbohong. Nah, keluar dari bulan puasa yang biasa bujukan ini, wongnya teko kadang-kadang ini. Nggih kudungnya apa? Nah, orang yang biasanya bujukan di Syawal ini tobat. Pelan-pelan, gak bisa 100%, gak langsung gak apa-apa, pelan-pelan. Ngurangi bujuk, bujukannya dikurangi. Karena kata Sayyidina Ali apa? Bohong itu lebih besar, lebih berat daripada langit. Yang kedua kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu wal haqqu awsaqu minal ardi. Kebenaran itu lebih luas daripada bumi. Sudah ya, kebenaran itu pasti akan nampak, kebohongan pasti akan nampak. Jadi kita ini selalu berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba. Ini termasuk doa. Kebenaran itu pasti nampak dan kebohongan itu sampai ada peribahasa ini, sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jelumuk juga, akan jatuh juga. Jadi sepintar-pintar orang bohong pasti akan ketemu juga, dan kebenaran itu pasti akan nampak. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 3 kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu wal qalbul qani' aghna minal bahr. Hati yang qanaah, yang sederhana itu lebih kaya daripada lautan, lebih luas daripada lautan. Qanaah itu nerima, syukur kepada Allah, nerima. Gak gampang sewambat kok ae. Kalau lek ningali status rencang-rencang kula niki teng WA. Ya apa urip iki terus nopo gak? Urip iki terus nopo gak ya? Ya Allah, ini kok gini terus ya? Gampang kan loh. Seakan-akan tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati yang qanaah, sederhana, nerima, tapi ojo terlalu wis gak lapo-lapo awak dhewe iki nerima, iku males hati iki. Kudu nerima iki. Kalau sakit jauh, nerima nang nanti. Dikasih cobaan sakit sama Gusti Allah, panjenengan mungkin sehat sekolah ini. Amin Allahumma. Dikasih cobaan sakit. Kalau sampai dokter konana, jadi keliru. Dikai loro, gak apa-apa, waras ya alhamdulillah. Ini keliru hari. Nabi Musa itu sakit suruh berobat sama Allah Taala. Panjenengan bingung kalau gak enak badan sakit dia berobat. Tapi jangan sampai hal kecil mau berobat. Iki aku kok batuk yo sedina iki ping loro yo. Ini dokter ae sampai batuk ping loro tok iki. Iku keselak daging ngene. Allah Subhanahu wa taala. Qanaah itu bagus. Yang nomor selanjutnya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wal qalbul munafiq asyaddu minal hajar. Naudzubillah min dzalik. Hati orang yang munafik atau orang yang tidak bisa dinasehati itu lebih keras daripada batu. Hati keras itu dikei, dibilangi apapun itu tidak bisa, menolak. Itu hati keras, qalbun qasi. Nah, ada perkara-perkara yang menyebabkan hati keras. Dicatat, direkam betul. Di antaranya penyebab hati keras itu tidur mengkurep. Nah, wonten apa enggak ini? Kata tidur mengkurep ini menyebabkan hati keras. Yang pertama. Yang nomor 2 ngapunten, kencing dalam keadaan berdiri. Ini menyebabkan hati keras, tidak bisa dinasehati, gak bisa menerima kebenaran. Dikandani emosi tok ae. Kowane emosi tok dikandani gak telu. Ngopo ngandani aku, ngandani awake dhewe gak iso ngoten. Ini menunjukkan hati keras. Ini naudzubillah min. Jangan sampai punya hati keras. Nah, hati yang keras ini lebih keras daripada batu. Batu itu kalau ditetesi terus itu bakal ini kalau hati sudah dikasih kebenaran, dikandani, tidak bisa. Nah, sekeras apa ya hati kita ini?
Contoh kecil hati kita keras ini, kita dengarkan ayat Quran sering, kita harus di masjid. Waktu mau azan kadang pujian-pujian orang yang tertib di masjid itu ayat Quran. Nangislah kita. Kadang nangis saja dah. Dengarkan sholawat kepada kanjeng Nabi. Seorang dai nyeritakan kehidupan kanjeng Nabi. Nangis saja dah. Pas giliran lo ikatan cinta Mas Andin, Mbak Andin deh. Lepas cintanya mau nangis kejar. Waduh, aslinya gak ngono. Nah ini perkara-perkara ini kita kembalikan ke diri kita. Nah itu perkara-perkara yang menyebabkan hati keras. Yang pertama, tidur dalam keadaan mungkur. Yang kedua, ngapunten, kencing dalam keadaan berdiri. Bapak-bapak kalau bisa juga mengamalkan sunnahnya kanjeng Nabi. Nabi itu kalau ngapunten buang air kecil atau kencing itu posisi dodo. Juga ada sunnah berdaham juga. Ada berdaham itu harus dipelajari nanti sunnah-sunnah kanjeng Nabi. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan. Ketika buang air kecil itu setelah buang air kecil wudu lagi, itu jaga kebersihan dan juga kuncinya supaya hati kita ini lunak, nggak keras-keras. Allahumma sholli ala Muhammad. Contohnya juga hati keras itu tidak mau memaafkan orang lain. Terlalu keras. Tidak mau memaafkan orang lain. Ini kan momen lebaran ini, halal bihalal, istihlal. Memaafkan. Jangan sampai ketika lebaran momentum memaafkan diganti. Gak kirani wong kita sepurani. Kalau enai apa beda iki musuh dunia akhirat. Dengan bangganya ngomong seperti itu. Nah ini perkara haram hadirin. Kalau kita mau dikasih maaf sama Allah Subhanahu wa taala, kita harus memaafkan manusia. Dengan seperti Nelson Mandela. Ketane gak mesti paham Nelson Mandela ini. Nelson Mandela ini presiden Afrika Selatan. Afrika Selatan. Semerap Afrika Selatan ibu-ibu. Semerap ini gapran nganan deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nelson Mandela ini presiden Afrika Selatan. Ternama presiden kaya raya dihormati. Sebelum jadi presiden 4 tahun dulu, Nelson Mandela ini masuk penjara. Masuk penjara. Bukan penjara gubuk derita di rumah nih. Masuk penjara, hotel Rodio, masuk penjara. Ketika di penjara, kan ngapunten, bukan rasis atau apa. Di Afrika itu kan kulit hitam. Jadi Nelson Mandela ini kulitnya hitam juga dirasisi juga. Dia bullying, dihina sama teman-temannya. Kadang-kadang dikeplai, makanannya ditumpahkan, tidur itu disumbat korek. Terus pokok diganggu, dihina, direndahkan serendah-rendahnya sama teman-temannya di penjara itu. Sampai Nelson Mandela seperti itu bertahun-tahun. Ketika ingin keluar, Nelson Mandela tanya, teman-temanku sing bully aku itu jenenge sapa ae. Dibilangi sama temennya, oh itu jenenge iki. Kok lah kok tak ini kelakuan geprek. Sampai akhirnya dia keluar penjara. Setelah keluar penjara berapa tahun dia jadi presiden. Mbok nyalain ya apa ya, pokok dia jadi presiden. Ketika dia jadi presiden, orang nomor 1 di Afrika Selatan, dia balik ke penjaranya dulu. Balik ke penjaranya dulu, nyari teman-temannya yang bully dia. Pikir kocok-kocok nih, waduh awak dewe mantep nih gitu. Diantem iki presiden yang nyari kita, yang dulu kita bully, kita keplai gitu. Kata Nelson Mandela, panggil teman-teman saya yang dulu ngebully saya, namanya itu masih ingat dia. Yang ngebully dia itu namanya ini panggil semua. Ini orang-orang yang bully pikirannya waktu paling hukuman seumur hidup kita. Atau enggak hukum pancung, hukum mati, sudah pasrah. Apa jawaban Nelson Mandela? Mengatakan apa? Mas, saya ini duduk sampai di sini semua bukan mau nyiksa, bukan mau balas dendam. Saya tahu perbuatan sampai saya itu menjijikkan, perbuatan yang tidak manusiawi. Tapi sekarang sampai saya maafkan semua. Kata Nelson Mandela, semua sampai saya maafkan. Tapi kata Nelson Mandela, jikalau ada setelah saya ini korban seperti saya, sampai bully, sampai keplaki,
sampai buat gak nyaman di penjara, terus lapor, saya kasih sampai hukuman seberat-beratnya, hukuman seumur hidup. Sekarang sampai saya maafin, tapi kalau setelah saya ada korban lagi, tidak saya maafin sampai. Hatinya besar, memaafkan orang lain. Nabi Muhammad pun juga seperti itu, panutan kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi itu ketika Fathu Mekah, Nabi ini kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena di Mekah dikecilkan, dibunuh karakternya, mau dibunuh, diusir, omongannya gak didengar, diadu domba, sampai Nabi ke Madinah. Nabi di Madinah ingin kembali ke Mekah, Nabi menguasai Mekah, menang, itu namanya Fathu Mekah. Sampai ada ayat di Quran, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah ini Fathu Mekah, ketika datang pertolongan Allah dan Fathu Mekah. Ini orang-orang Mekah yang dulu bully Nabi, menghinakan Nabi, kepikiran semua, waduh, Muhammad datang dengan membawa kemenangan ini. Oh cocok kita diusir, oh cocok kita dipenjara. Jawaban Nabi Muhammad apa? Ke mereka, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, idhabu fa'antum tulaqo. Sekarang kalian pergilah, kalian semua saya maafkan, kalian semua merdeka. Tidak saya hukum. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, momen lebaran ini hadirin, jangan sampai kita ini harus pintar menurunkan ego kita. Ego itu harus dibunuh hadirin. Ego itu jahat soalnya. Contoh ego kita besar atau enggak ya? Panjenengan mungkin. Panjenengan punya grup WhatsApp. Semerang, ada grup WhatsApp keluarga atau teman-teman punya grup. Tiba-tiba kita dikeluarkan dari grup itu. Tiba-tiba kita dikeluarkan, kita tak disokong. Mungkin kita punya teman-teman, terus teman-teman kita gak nyapa kita. Kita gak direken, gak disapa, gak digubris. Mungkin ego kita bicara. Ya lopo aku ngereken awake gak ngereken aku kok. Itu ego kita. Tapi kalau orang sudah berani membunuh egonya, itu tidak apa, dia nyapa dulu, assalamualaikum, ya mau apik datang balik. Sepurane aku le ono salah yo. Nah, itu manusia luar biasa. Egonya dibunuh aja. Ya. Gak sampai ego-egoan sampai waktu kalau anak putumu yang musuhan sampai anak putuku, waduh jangan. Momen lebaran ini orang yang kepingin disepurani kali Gusti Allah. Dosa kita ini banyak. Dosa besar mungkin kita iling, ya Allah biar ini awak dewi tahu ini. Dosa kecil. Gimana dosa-dosa kecil kita? Bojo, mungkin ada fitnah, adu domba. Banyak dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Cara supaya Allah Ta'ala memaafkan kita apa? Kita maafkan manusia. Kalau Ramadan kemarin kita hablum minallah, hubungan dengan Allah kita perbaiki. Ramadan ibadah luar biasa. Idul Fitri ini bulan Syawal, hablum minannas, hubungan kita dengan manusia harus kita perbaiki. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagaimana di kitab Jawahir Al-Uluhiyah, Fir'aun itu kan sama iblis bestia, koncoan mereka. Ketika itu Fir'aun di rumahnya ditamani oleh iblis. Tok. Assalamualaikum iblis ini. Tok ke rumah Fir'aun. Man fil fidah katanya Fir'aun. Sopo itu di jopo sopo. Iblis mengatakan ana sohibu kaya Fir'aun. Aku konco sampean Fir'aun. Oh Fir'aun kroso. Oh iblis konco iki. Konco biyen cilik saya percepetan caruk. Masuk gawe iblis, masuk ke rumah saya. Wes mlebu hadirin, iblisnya masuk, dikei kopi sama Surya Pro hadirin. Enggak nih, guyon nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika iblis masuk, dudukan sama Fir'aun, ngomong. Fir'aun ini tanya kepada iblis, wahai iblis, siapakah orang yang lebih buruk daripada kita berdua? Saya ngaku Tuhan, kata Fir'aun. Fir'aun itu salah, dia tahu kalau dia salah, tapi bangga dia. Siapa orang yang lebih buruk daripada kita? Saya ngaku Tuhan, kata dia. Di Quran kan Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan paling tinggi, kata Fir'aun. Karena Fir'aun merasa Tuhan, sombongnya luar biasa. Sedangkan kau iblis, kau tidak mau sujud ke Nabi Adam. Siapakah orang yang lebih buruk daripada kita? Cici ngaku Tuhan, cici ngaku sujud ke Nabi Adam, perintahnya Gusti Allah. Lalu kata iblis, ada wahai Fir'aun, orang yang lebih buruk daripada kita. Siapa?
siapa? Penasaran saya, kepo, kepo, ada siapa? Kata iblis, dulu saya itu pernah punya teman wahai Firaun, manusia, dia itu saya hasut supaya benci sama tetangganya, kata iblis. Tetangganya punya apa yang baru, dia harus punya. Tetangganya punya mobil, punya sepeda motor Vario, dia harus punya Tosa. Tetangganya punya Xenia, dia harus punya Pajero. Pokoknya sombong, harus setara. Tapi di zaman dulu itu sapi ya. Orang yang punya sapi itu seperti punya, kalau sekarang Lamborghini, kebanggaan. Orang punya sapi di zaman dulu itu kebanggaan. Lalu tetangganya ini yang soleh punya sapi. Ini orang cerita sama iblis, wahai iblis, tetanggaku punya sapi. Ya terus kamu mau apa? Saya kasih kamu sapi ya, kata iblis. Enggak, saya tidak mau. Ya terus maunya apa? Saya mau sapi tetangga saya itu mati. Loh, ojo mateni, nek mateni kudu tugasku. Sampai tak sapi bisa naik 5 atau 10. Enggak, saya tidak mau. Saya mau sapi tetangga saya mati. Iri, hasut gak sih? Ini naudzubillah kita, ini hati paling berbahaya. Sampai Allah Subhanahu wa taala dulu kita berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq. Di terakhirnya wa min syarri hasidin idza hasad. Kita ini suruh berlindung kepada Allah taala sama orang-orang yang punya sifat iri dengki. Ngatur naudzubillah. Misal tetangga jenengan punya mobil. Jenengan misal kakak adik. Kakak panjenengan dikasih sama orang tuanya mobil Xenia. Supaya sampean gak ribut lho, moso mbakku ini dulurku dek motor aku ndak. Ibu sampean ngasih sampean mobil juga. Tapi sampean mau punya kepikiran kayak gitu gak gelem wis cek mobilnya mbakku ini kecelakaan aja aja. Ini namanya hasud hati. Kita beli. Kalau ghibthah itu enggak apa-apa. Ghibthah ini tetangga sampean punya mobil, sampean enggak punya mobil. Sampean doa kepada Allah, ya Allah, berilah saya ini mobil seperti mobil tetangga saya, tanpa mendoakan jelek kepada tetangga sampean. Kalau mudah-mudahan motor mogok kemarin ini dulu, nah itu jahat. Kalau ghibthah itu tidak apa-apa, ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan rezeki kepada tetangga saya mobil, berikan saya mobil. Itu ghibthah itu tidak apa-apa. Ya Allah, anaknya teman saya ini kok juara satu terus ya. Buat anak saya ya Allah, otaknya cerdas, mentalnya bagus, kesehatannya bagus, supaya sama ya Allah. Tanpa mendoakan anaknya orang lain. Nah ini ghibthah. Nah ini tidak apa-apa. Kalau niat jelek itu tidak boleh. Ya Allah, iki pinter mudah-mudahan dari goblok dan tidak ya Allah. Ya itu tidak boleh. Ini namanya ghibthah. Dicatat, ini ilmu sangat manfaat. Kalau hasud itu tidak boleh, ghibthah itu tidak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu kata iblis, ini orang wahai Fir'aun, teman saya ini kepingin sapi tetangganya meninggal. Saya padahal bukan tugas saya bunuh orang. Nah saya sudah berasumsi orang ini di Jawahirul Ru'iyah ada 2 riwayat. Yang riwayat kedua yaitu orang yang tidak mau ngasih maaf kepada orang lain. Kata Imam Syafi'i apa? Wa man istughfiya wa lam ya'fu fa huwa syaiton. Imam Syafi'i, imam kita, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, siapa orang yang dimintai maaf sepurane yo, tapi dia tidak mau ngasih maaf, gak bakalan sampai tak sepurane. Bahwa syaitan, kata Imam Syafi'i, dia adalah setan. Orang yang tidak mau ngasih maaf ini setan, berarti kata Imam Syafi'i. Ada teman saya ketika ceramah ini, setelah saya ceramah tanya, Beb, saya itu lebaran minta maaf kepada saudara saya, gak dikasih maaf. Setan itu, saya langsung ke poin. Itu si Ancol jembatan manis, si manis jembatan Ancol. Itu setan itu sudah. Iya Beb, saya minta maaf, gak dimaafi. Saya penasaran, loh, salah sampai ini nopo, sampai salah opo kok gak disuran. Jadi gini Beb, saya kan utang uangnya 5 juta. Nah itu belum saya bayar. Tapi saya minta maaf, yuk kan dikurangi sampai ya, nggak bilang gitu. Kalau ada utang sama orang lain, ada kewajiban kepada orang lain dibayar, disaur dulu terus minta maaf. Jangan sampai tidak bisa bayar terus sampai minta maaf. Ya itu sampai kan setan yang guru Kalau ada haknya orang lain yang belum kita tuntaskan dulu, terus minta maaf.
Dan kalau panjenengan dimintai maaf, kasih maaf. Ini akhlak mulianya Kanjeng Nabi. Sebagaimana saya ceritakan tadi, ada Nelson Mandela juga. Dan siapa orang yang diminta maaf, dia tidak mau ngasih maaf dengan acuh tak acuh, dengan sombongnya, bahwa syaitan, kata Imam Syafi'i. Nauzubillahi, maka dia hakikatnya adalah syaitan. Lanjut guys, seketik nih. Itu tadi kisi-kisi Syawal, mumpung masih suasana halal bihalal, istihlal. Maksudnya halal bihalal ini apa sih? Istihlal, minta halal. Sepurane ya aku duwe salah kali panjenengan. Nah ini halal bihalal. Bukan halal bihalal itu pakai baju simmer atau makan jajannya. Enggak, halal bihalal itu yang pertama seperti itu. Dan disunahkan memang kalau lebaran, disunahkan memang kita pakai baju yang terbaik, di antara yang terbaik, baju yang mahal, itu tidak apa-apa. Tapi intisari dari Syawal ini halal bihalal, yaitu istirdo, minta ridho, minta maaf. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu selanjutnya lanjut daripada kalamnya Sayyidina Ali tadi. Sabar itu wasobru amalu minasami, dan sabar itu lebih pahit daripada racun. Tapi menurut satu pendapat, mengadu domba lebih pahit daripada racun. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati dari sifat adu domba, namimah. Orang dulu kalau adu domba sama lisan, pun gak roh. Dari ini tuh ngomong waktu ambumu ini, aduh, bagus. Teman-teman, iyo. Dulu gara-gara lisan kita. Sekarang adu domba itu gampang dengan jempol kita. Komentar di Instagram, komentar di YouTube, komentar di WA yang sekiranya bisa ngadu domba. Nah ini hati-hati, dicatat dulu sama Gusti Allah. Stop adu domba ini, jangan sampai jadi orang yang adu domba. Terus kata beliau juga, sabar itu wasobru kasibri. Sabar itu pahit, tapi efeknya lebih manis daripada madu. Sabar itu berat. Ada orang sabar seperti Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf. Nabi Yakub ini diuji sama Allah Ta'ala, anak-anaknya ini benci sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ganteng Pak, ganteng luar biasa. Yo kulon ini ganteng gitu, tapi gak kayak Nabi Yusuf. Mau tonton ini, lo masuk dalam apa? Ini pikirin bapak-bapak kali ibu, kok pede ben mau ngelopo ini banget. Nabi Yusuf itu ganteng, tiangnya ganteng, sampai jadi gosip di antara perempuan-perempuan istana. Terutama Siti Zulaikha, istrinya Perdana Menteri Mesir waktu itu, Zulaikha. Zulaikha ini kalau lihat Nabi Yusuf, tidak kuat dia. Saking ganteng nih. Akhirnya, ini Quran ya, cerita dari Quran ini. Akhirnya suatu ketika Zulaikha itu ngaku dan bukan mau cerita porno atau A atau B, tapi Zulaikha itu suatu ketika ingin memperkosa Nabi Yusuf. Saking ganteng nih, gak kuat Zulaikha ini. Padahal dia wanita mulia, suaminya orang mulia, tapi Zulaikha gak kuat kepingin memperkosa Nabi Yusuf. Akhirnya bajunya Nabi Yusuf kesobek. Akhirnya ketemu. Ketika ketemu, Zulaikha memfitnah Nabi Yusuf. Yusuf mau memperkosa saya. Akhirnya berita ini viral di antara Mesir waktu itu. Perempuan-perempuan Mesir ngerasani Zulaikha. Yo, Zulaikha yo. Wis iki mulia kok ingin memperkosa Yusuf dan sebagainya. Zulaikha bukankah bisa nakal? Delok tenai sampai belum pernah merasakan yang saya rasakan. Akhirnya semua wanita-wanita sosialita Mesir ini, ibu-ibu arisan di Mesir ini, semua ibu-ibu negara diundang semua sama Zulaikha ke rumahnya. Datang semua sama Zulaikha, sengaja disiapkan pisau di depannya. Nanti rencananya Yusuf keluar ngasih buah-buahan. Nabi Yusuf keluar ngasihkan karena dia masih budak statusnya waktu itu. Nabi Yusuf keluar ngasih buah-buahan. Subhanallah hadirin. Ketika itu sudah ada satu buah apel di tangan mereka satu-satu. Ketika Zulaikha menyuruh Yusuf keluar, ini Quran loh. Kalau kita ingkar sama Quran, naudzubillah min dzalik, ini cerita di Quran. Ketika Nabi Yusuf keluar, mereka orang-orang Mesir ini gak sadar lihat gantengnya Nabi Yusuf sampai tangan mereka keiris, kepotong aja. Di riwayat sampai ada kendaraan sampai meninggal.
Sampai di Quran itu dikatakan falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashar in hadza illa huwa malakun karim. Mereka ini orang-orang Mesir ini saking gak sadar lihat gantengnya Nabi Yusuf, mereka mengatakan iki kudu menungso iki. Ini malaikat ini. Gantengnya raumu. Gantengnya luar biasa. Sampai mereka ngiris tangannya. Maka Zulaikha langsung ngomong, sampai cuma berapa detik ada ngeliat Yusuf ngiris tangan. Bayangkan saya ini hidup sama Yusuf, satu rumah, satu atap. Saya tidak kuat yang gantengnya Nabi Yusuf ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah makanya panjenengan kalau kepingin punya anak ganteng, punya anak ganteng ikhtiar atau cucu atau sebagainya, dianjurkan ketika istrinya hamil membaca surat Yusuf di Quran supaya dikasih keindahan sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini bedanya, gantengnya Nabi Yusuf itu buat fitnah. Tapi gantengnya Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak bikin fitnah. Nabi Muhammad ganteng. Tapi gantengnya Nabi Yusuf itu bisa memporak-porandakan seluruh Mesir waktu itu. Di Quran dan bercerita. Gantengnya kayak apa? Bisa dibayangkan. Tidak tahu panjenengan dari Mas Sopo. Bayangno pulau keliru Nabi Yusuf buatan lemu. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, ini sudah 7:30. Saya sebelumnya mohon maaf tadi kalau ada telat dan sebagainya, mumpung masih lebaran saya mohon maaf, mohon ridhonya karena sumyal insana linisyani al-insan makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Saya juga manusia biasa, mohon maaf kalau selama ini ngajar panjenengan ada salah kata, guyon atau perbuatan, saya mohon maaf. Panjenengan saya maafi, jadi kosong-kosong minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin cukup di sini. Kita insyaallah bulan depan ketemu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan tidak telat lagi insyaallah. Amin Allahumma. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa hadza minni wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Monggo salat Isya berjamaah.